Bencana banjir dan longsor terjadi di wilayah Sumatera Barat. Tidak hanya di Sumatera Barat, sejumlah bencana lainnya juga terjadi di Kalimantan Tengah, kemudian juga Banten, kemudian juga Jawa Barat, bergeser ke Jawa Timur. Lantas wilayah mana saja yang perlu diwaspadai terjadinya potensi cuaca ekstrim? Kita langsung tergabung dengan Pak Guswanto, selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat sore Pak Guswanto, selamat sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat sore Mas Rano. Ya, bisa Anda gambarkan ke kami semua wilayah mana saja yang mungkin menjadi perhatian beberapa hari ke depan, Pak, potensi cuaca ekstrim? Baik Mas Rano. Jadi kalau kita lihat berdasarkan perakiraan BMKG, Hmm. untuk sepekan ke depan tanggal 12 sampai tanggal 18 Maret itu wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Hmm. Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Namun untuk 3 hari ke depan yang Hmm. perlu kita waspadai adalah di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur. Karena ada status yang kita berikan adalah status siaga untuk 3 provinsi itu. Kira-kira itu, Mas Siaganya Rano. ini siaga apa, Pak? Bencana longsor kah atau apa yang harus diwaspadai oleh Nusa Tenggara Timur dan juga Jawa Tengah tadi? Siaga yang kita munculkan dari perakiraan cuaca berbasis dampak, Hmm. hujan lebat hingga ekstrim. Bencana yang muncul biasanya adalah banjir, Hmm. banjir bandang, longsor maupun angin kencang. Baik, ini kan merata ya Pak ya, hampir di seluruh wilayah Indonesia terjadi berapa cuaca buruk begitu ya 3 hari ke depan. Penyebabnya apa nih Betul, Pak Guswanto? Apakah angin muson ini masih bergerak di sekitar wilayah ada di wilayah barat Indonesia dan juga wilayah timur? baik. Kalau kita melihat daripada dinamika atmosfer, yang pertama aktivitas Madden-Julian Oscillation serta fenomena gelombang Kelvin dan Rossby ekuatorial ini masih aktif di wilayah Indonesia. Hmm. Kemudian angin muson barat ini masih cukup kuat ya. Kemudian ditambah juga adanya bibit siklon tropis 91 S di Samudra Hindia Barat, Daya Banten, dan bibit siklon tropis 93P di Teluk Carpentaria. Ini 91S ini sudah muncul sejak tanggal 5 yang lalu. Hmm. Kemudian yang ketiga, faktor yang lain adalah saat ini ada pergerakan daerah konvergensi antar tropik dari belahan bumi selatan ke belahan bumi utara. Hmm. Saat ini melintas di wilayah Indonesia, sehingga berdampak memunculkan konvergensi dan menghasilkan awan-awan hujan di wilayah Indonesia. Demikian. Baik, kemudian kalau bisa dipetakan Pak Guswanto, sampai kapan nanti ini akan terjadi? Apakah sampai akhir bulan Maret ini atau bagaimana? Kemudian apakah sudah masuk musim kemarau nanti di bulan April? Jadi kalau kita melihat daripada perakiraan BMKG dan dinamika atmosfer yang ada Hmm. dan berbagai model yang telah kita lihat, ini kita lihat bahwa aktivitas ini hingga tanggal 18 Maret atau paling jauh kita melihat masih ada di sisi timur itu tanggal 23 Maret. Mhm. Selebihnya nanti di bulan April akan berangsur-angsur menuju akan memasuki musim kemarau. Nah, musim kemarau ini tidak langsung begitu saja, jadi ada masa peralihan. Kalau kita melihat kondisi saat ini sebagian besar wilayah memang secara besar masih mengalami musim hujan. Hmm. Awal kemarau tahun 2024 itu secara umum diprediksi akan masuk bulan Mei, Juni, Mhm. yaitu sekitar 302 zona musim atau 43%. Sedangkan Maret, April, Mei, akhir Maret, April, Mei itu biasanya masih pancaroba. Awal musim kemarau kita lihat juga tidak terjadi secara serentak ya di Mhm. seluruh wilayah Indonesia. Sehingga daerah-daerah yang belum memasuki musim kemarau masih ada peluang masa pancaroba maupun masih ada peluang berpotensi terjadinya hujan. Sehingga kalau kita lihat juga nanti musim kemarau ini kita prediksi puncaknya yaitu bulan Juli dan Agustus. Baik. Sekali lagi, Mhm. musim kemarau akan memasuki secara umum itu bulan Mei Juni.
Baik, kalau Demikian. kita lihat ya perkembangan di bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Sumatera Barat, kemudian juga di Palangkaraya, Pak Agus Banto termasuk di Jawa Timur. Betul. Apakah ini memang hujan jatuh di sana mengguyur wilayah tersebut dengan intensitas yang cukup tinggi dibandingkan dengan bulan lalu di tahun 2023? Kalau kita melihat, ini baru 2 bulan ya, Mas, Hmm, artinya Februari, Maret ya. Kalau kita lihat hujan bulanan bulan Maret kemarin, Februari kemarin ataupun Maret itu lebih besar dibanding yang, tahun yang lalu. Karena hmm, tahun yang lalu itu kita melihat kan, dipengaruhi oleh, eee, El Nino ya. hmm. Kemudian kita melihat juga bahwa di tahun 2023 itu di bulan-bulan Oktober ataupun ini itu juga sudah mulai berkurang dan beberapa wilayah seperti Jawa Timur itu lebih sedikit curah hujannya. Hmm. Kira-kira demikian. Baik, kalau menyoroti soal Jabodetabek seperti apa Pak Guswanto? Kemarin kita lihat ada informasi di tempat wisata di Puncak Bogor juga sempat ada angin puting beliung atau angin kencang. Apakah ini juga ada potensi berikutnya di Jabodetabek? Ada potensi angin kencang dan juga hujan deras yang cukup tinggi di wilayah Jabodetabek? Baik, Hmm, untuk Jabodetabek sendiri tanggal 12 hingga ke tanggal 14 hmm, kita melihat didominasi oleh berawan hujan ringan di Jakarta Barat, Jakarta Timur ya. Ini kalau kita melihat juga kita melihat bahwa bagian selatan sebenarnya yang masih berpengaruh karena hmm. ada aktivitas bibit siklon tropis 91 S yang berada di barat daya Banten Oke, dan ini memberikan dampak ke wilayah Indonesia khususnya di Jabodetabek hmm. itu di wilayah selatan yaitu berupa hujan ringan hingga lebat ataupun angin kencang. Baik. Demikian. Termasuk Jakarta begitu harus diwaspadai juga ya cuaca Iya, ekstrim. Baik. betul, Mas. Terakhir Pak Guswanto, apa yang Anda bisa bagikan ke kami agar bisa waspada ke depan, apalagi ini kan sudah masuk Ramadan, tentu banyak warga yang beraktivitas di luar rumah untuk ngabuburit, kemudian bukber begitu ya. Apakah ada hal-hal Ya, khusus yang harus diantisipasi selama 3 hari ke depan khususnya? baik. Yang perlu diantisipasi adalah masyarakat tetap tenang dan waspada ya Hmm, terhadap potensi cuaca ekstrim yang muncul di masa, saya menyebutnya masa pancaroba ya, hmm, atau, di bulan puasa ini. Barangkali, kita perlu memastikan lagi infrastruktur sistem tata kelola air yang siap untuk mengantisipasi apabila terjadi peningkatan curah hujannya. Kemudian juga di masa bulan puasa ini kita biasanya kan, ngabuburit dan sebagainya atau hmm. buka puasa tolong di dalam membuang sampahnya itu dikumpulkan secara baik, tidak sembarangan dibuang ke sungai. Karena ini juga bisa mengakibatkan terjadinya, luapan air sungai karena tertahan oleh, sampah-sampah yang melekat. Kemudian Hmm. juga kita, untuk ngabuburit barangkali juga ya ini saran, barangkali bisa melakukan kegiatan-kegiatan sore dengan menebang pohon ataupun ranting yang sudah rapuh di Hmm. halaman rumah kita, sehingga ini bisa meminimalisir apabila terjadi angin kencang ataupun hujan lebat, sehingga tidak ada korban untuk kita. Terus kemudian yang terakhir, saya berharap masyarakat terus memonitor Hmm. informasi perkembangan cuaca melalui dan peringatan dini cuaca ekstrim melalui channel-channel yang sudah disiapkan oleh BMKG, baik itu melalui YouTube, Hmm. baik melalui info BMKG, maupun telepon pintar, maupun yang ada juga datang langsung ke kantor-kantor BMKG terdekat, Oke. ataupun bisa di call center 196. Kira-kira demikian Mas Rano. Baik Pak Guswanto, saya catat tadi 3 poin ya. Pemirsa di rumah ingat tadi dikatakan Pak Guswanto imbauannya adalah membuang sampah pada tempatnya ketika bukber, kemudian juga ngabuburit, hendaknya lakukan hal-hal produktif, menebang pohon yang sudah mulai tua agar terhindar dari mara bahaya begitu ya Pak Guswanto. Terakhir dan Betul. juga ada hal-hal Ya. yang perlu digali, informasinya bisa diakses ya, informasi dari BMKG juga di website dan juga lamannya. Begitu ya Pak Guswanto? Selaku Deputi Bidang Terima kasih. Meteorologi BMKG. Selamat sore, Assalamualaikum, terima kasih. Selamat sore, terima kasih Rano, salam sehat.